pengolahan bulan Mei, Rp60 dikalikan 4.100, ketemunya 246.000. Terus habis itu ditambah ketemu 656.000. Nah, untuk biaya per unitnya tinggal 656.000 dibagi 4.100, ketemunya 160 itu untuk per unit. Nah, habis itu 126 ditambah 656 itu ketemu 782. Nah, totalnya berarti 5.000 unit itu nanti ditransfer ke gudang, makanya barang jadinya itu sebesar 782.000. Nah, sisanya ini barang dalam proses akhir Mei itu kan ada 1.000 unit tadi, yang jadi kan 40%, makanya hanya biaya pengolahannya hanya yang 40% tadi, 400 dikalikan Rp60 ketemu 24.000, makanya sisanya 124.000 itu tetap ada di departemen 2, nggak dimasukkan ke gudang. Yang dimasukkan ke gudang hanya yang 782.000, jadi totalnya hanya 5.000 aja yang dimasukkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk laporan biaya produksi yang halaman 18 itu ada pertama schedule kuantitas, yaitu unit yang dibebankan pada produksi. Itu kan total barang dalam proses awalnya kan 900 ditambah diterima dari departemen 1 tadi kan 5.100, jadi ketemu 6.000, sedangkan yang ditransfer ke gudang hanya 5.000. Yang dalam proses akhir itu 40% selesai itu 1.000, makanya ketemu 6.000 tadi. Terus habis itu biaya-biayanya tadi sama kayak yang sudah saya terangkan, pokoknya dikalikan per unitnya, yang jadi dikalikan per unit ketemunya sekian. Bisa dibaca lagi, kalau nggak paham bisa tanya saya ya, internetnya kacau nih. Nah, ada yang namanya operation costing, kombinasi dari sistem biaya proses dan biaya pesanan. Dia dibikin karena ada pesanan dan ada departemennya. Terus just in time proses dan ABC. Saya lanjutkan. Just in time itu menghasilkan produk yang tepat pada saat yang tepat. Tujuannya untuk mengurangi sampai 0 seluruh persediaan. Jadi tujuannya itu biar nggak ada persediaan yang tersisa. Itu just in time proses. Unsur-unsurnya perusahaan harus memiliki pemasok yang handal. Jadi ketika kita memasok bahan sesuai waktunya tepat. Jadi misalnya kita butuh barang sekarang, ya pemasoknya harus sedia. Terus karyawan memiliki aneka keahlian sama sistem pengendalian kualitas harus diberlakukan. Terus habis itu manfaat jumlah persediaan produksi akan terus kualitas produksi akan meningkat sama biaya perbaikan dan biaya gudang akan turun atau hilang.
Sama penghematan biaya produksi dapat dilakukan melalui perbaikan aliran barang. Nah, kalau activity based costing itu pengalokasian biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Jadi biayanya hanya berdasar pada aktivitas yang dilakukan. Biaya produksinya sama dengan jumlah seluruh biaya yang timbul akibat aktivitas. Pokoknya semuanya perhitungan biaya berdasarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Mesinnya yang digunakan berapa, terus apa, ada pemicunya juga biasanya, tergantung dari soalnya masing-masing. Nah, ini seluruh biaya overhead yang terkait dengan aktivitas harus dipengaruhi oleh pemicu biaya yang digunakan untuk membebankan. Terus seluruh biaya overhead yang terkait dengan aktivitas harus merespon secara proporsional. Jadi tergantung soalnya nanti pemicu biayanya apa, itu tinggal dikalikan biasanya. Nah, contoh di halaman 1135 itu di situ PT Aroma membuat dua macam produk, yaitu produk beta dan produk gamma. Volume produksi tiap tahun untuk produk beta yaitu 25.000 unit dan produk gamma hanya 5.000 unit. Setiap produk memerlukan penyelesaian 1 jam tenaga kerja langsung, jadi itu tenaga kerjanya 1 jam. Terus oleh sebab itu jumlah jam tenaga kerja langsung setahun 30.000 jam, yaitu totalnya beta sama gamma kan 25.000 tambah 5.000 unit, itu makanya 30.000 jam. Terus diperkirakan taksiran biaya overhead pabrik 900 juta, sehingga tarif biaya overhead pabrik 30.000 per jam, yaitu 900 juta dibagi 30.000 jam tadi per jam tenaga kerja langsung. Terus bahan baku langsung per unit produk beta 40.000 dan untuk produk gamma 30.000. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja langsung masing-masing produk yaitu 12.000. Jadi di sini biaya overheadnya tadi yaitu berdasarkan tenaga kerja langsung tadi. Makanya jadi lihat ya, biaya produksinya untuk produk beta 40.000 tadi kan. Terus produk gamma 30.000, tenaga kerja langsungnya 12.000 per unit, sama-sama lah. Biaya overheadnya itu ditentukan berdasarkan jam tenaga kerja. Ya, karena di soal ini ditentukan oleh biaya tenaga kerja langsung, makanya ketemu 30.000 tadi. 30.000 ya karena 30.000 kali per jamnya. Oke. Karena tenaga kerja langsung tadi kan harganya 30.000 untuk yang per jamnya tadi loh. Dari tarif overhead tadi kan 25.000 ditambah 5.000 kan 30.000 jam. Terus biaya overheadnya 900 juta, makanya 900 juta dibagi 30.000 jam ketemu 30.000 rupiah. Makanya untuk produk beta total biayanya 82.000, sedangkan untuk produk gamma total biayanya 72.000 tuh. Jadi tergantung tarif overheadnya itu berdasarkan apa. Terus habis itu suatu analisis mengungkapkan bahwa biaya overhead tahunan sebesar 900 juta dari PT Aroma berhubungan dengan 3 aktivitas: persiapan, pengolahan dengan mesin, dan inspeksi. Nah, ini kalau ada 3 aktivitas ya berarti nanti dibagi-bagi